Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallamu tasliman katsiran amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar kalbu yang dimuliakan oleh Allah, sepatutnya kita senantiasa memanjatkan syukur atas limpahan nikmat, limpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, sehingga sampai detik ini kita mampu menjalankan kehidupan ini dengan senantiasa beribad kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh atas perintah-perintahnya dan menjauhi atas larangan-larangannya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa selalu terlimpahkan atas Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW, yang sepatutnya kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari kita, yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita akhlakul karimah untuk kehidupan sehari-hari kita. Pendengar kalbu yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kamu semua dikembalikan. Al-ibtila atau ujian adalah sunnatullah, di mana dunia adalah merupakan ladang amal atau ladang ujian supaya kita berbuat sebaik-baiknya, sehingga hidup kita menjadi berkualitas. Jikalau kita memaknai ujian tersebut adalah untuk tujuan meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kalbu yang dimuliakan oleh Allah, ujian itu atau ibtila itu meliputi dua hal. Salah satunya adalah berupa kekayaan, popularitas, sehat, dan kenikmatan lainnya. Juga merupakan musibah, bencana, sakit, bahkan kematian, dan lain sebagainya. Menjadi satu kekeliruan bagi kita kalau kita memahami ujian itu kita identikkan dengan namanya musibah dan bencana saja. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam riwayatnya Imam Muslim. An Su'aibin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kulluhu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin in asabathu syarra sakara fakana khairal lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairul lahu. Dari Suhaib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh perkara seorang beriman itu menakjubkan.
Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik, dan tidak seorang pun memiliki itu kecuali untuk seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur, maka hal itu lebih baik untuknya. Dan jika ia mendapatkan keburukan, ia bersabar, maka hal itu juga lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Satu hadis yang membangun persepsi bahwa dalam kondisi susah atau mudah, kedua-duanya itu baik. Baik bagi orang yang beriman ketika ia pandai dan benar dalam menyikapinya. Menyadari bahwa semuanya merupakan ujian amatlah penting, karena kesadaran seperti ini akan memunculkan sikap husnudon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kalbu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mengetahui bahwa tujuan ujian itu adalah untuk mendidik, sehingga kita layak dijadikan khalifah di muka bumi ini, bukan sebaliknya untuk menyiksa atau mengadab hamba-hambanya, maka ketika kita diuji oleh Allah, kita senantiasa bersyukur, senantiasa tegar, senantiasa tabah, sabar. Itu artinya agama kita bagus. Ujiannya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau kita tidak menyadari bahwa ujian itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menjadi orang yang tidak terima atau yakin dengan qada Allah. Orang yang tidak menerima qada Allah akan kecewa dan menderita di dalam kehidupan dunia maupun akhirat kelak. Karena sesungguhnya ujian itu baik, ujian baik dan buruk itu terkait dengan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kalbu yang dimuliakan oleh Allah, intinya kita harus berhusnudzon kepada Allah. Karena ketika Allah menguji kita, menimpakan ibtila kepada kita, sekali lagi Allah tidak bermaksud menyiksa atau mengadab kita. Tetapi justru itu salah satu cara untuk meningkatkan derajat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesemuanya itu adalah memberikan manfaat untuk perbaikan-perbaikan dan kesolehan diri kita. Dengan menyadari dan memahami sesuatu itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadi selalu berada dalam kewaspadaan, tidak merasa aman diri dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siksa yang tentunya akan ditimpakan kecuali atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sebaliknya, kita menyadari untuk selalu waspada dan tidak lupa diri ketika kita mendapatkan nikmat, dan tidak sampai terjerumus dalam kesombongan ketika kita mendapatkan banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun begitu, ketika kita ditimpa musibah, kita tidak mudah untuk berputus asa atas musibah yang kita terima. Mungkin itu kiranya yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat khususnya bagi diri saya sendiri, dan untuk lebih umumnya adalah untuk pendengar kalbu yang dimuliakan oleh Allah. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.